Kuatkan hamba selalu berjalan di sisimu. Ku tak minta harta dunia. Na 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 ni, na 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 ni, na 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 na. Pagi Mak Lina, selamat pagi Pax Ans. Shalom, salam sejahtera, semangat pagi buat kita semua dari Sabang sampai Merauke. Wah, puji Tuhan ya, salam sejahtera, selamat hari Jumat. Selamat mempersiapkan diri buat teman-teman muslim, terutama kaum Adam untuk pergi Jumatan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur pagi ini apapun keadaan kita, Tuhan masih izinkan kita untuk bisa bertemu walaupun hanya melalui sosial media. Wah, puji Tuhan ya. Semangat teman-teman. Semangat Jumat. Happy Friday. Ku mau sungguh karena ku dipercaya. Ku mau kuat menanggung segala susah. Ku mau berani hadapi bahaya. Ku mau berani hadapi seteru. Ku mau cinta pada mereka yang duka. Ku mau memberi dengan rela hati, rendah hati, karena ku banyak celah. Ku mau pandang akan kasih Allah, selalu gemar menolong sesama. Ku mau setia hari berganti hari. Ku mau selalu dekat dengan Allah. Ku mau taat pada pimpinan Tuhan. Ku mau setia ikut jejak Kristus. Ku mau setia ikut jejak Kristus. Bu Lina, tahun depan apa akan ada lagi buat tur Israel? Insya Allah. Perkaranya apakah Mak Lina, Wijaya, dan Jeki Sembiring memiliki waktu yang cocok ya, itu permasalahannya. Oke, shalom ya, shalom juga. Dan perkara voucher 500 US dollarnya juga tidak tahu apakah tahun depan masih disediakan. Tapi teman-teman sebenarnya bisa saja cari informasi ke tur-tur lain apakah mereka juga mendapatkan voucher untuk belanja oleh-oleh di sana sebesar 500 US dollar seperti keberangkatan yang dijadwalkan bersama saya dengan Jeki Sembiring. Nah, demikian teman-teman. Tumben live siang Mak. Nah, itu dia. Puji Tuhan, haleluya. Kenyang tidur, akhirnya bisa hari Jumat, Sabtu, Minggu Mak ngambil break, jadi kita bisa. Tapi Sabtu kayaknya enggak deh. Sabtu mau pelayanan lapangan, Minggu automatically di gereja itu full sampai sore. Jadi Jumat ya puji Tuhan bisa pagi, bisa siang. Ya, thank you Mozart. Lagu dari mana tuh Mak? Lagu dari Kidung Persekutuan Reform Injili. Nah, jadi gereja Reform Injili Indonesia itu menggunakan lagu pujiannya dari KPRI. Ya, thank you Mozart, sehat-sehat ya di Ambon ya, sehat-sehat semua. Shalom Mak Lina, shalom Zen. Thank you teman-teman yang ada di ruangan ini. Mau ngapain Mak? Nggak ngapa-ngapain Mak, cuman pengen setor muka aja. Kan banyak tuh yang teremak-emak, terlina-lina. Kan udah ada 2-3 hari kan Mak nggak ada live kayaknya ya. Paling jadi narasumber naik ke ruangan ini, naik ke ruangan itu. Why you chosen me? Kenapa kau memilih aku Tuhan? My life I now give for you. I will live
and walk by your side all the way. But Lord, help me be what you want to be. Your word I will strive to obey. My life I now give, for you I will live and walk by your side all the way. Itu diambil dari Efesus pasal 1 ayat 4. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Puji Tuhan ya. Jadi kita sudah dipilih Tuhan, alias ada predestinasi, pemilihan Allah ya. Shalom Mak, Kak boleh tanya nggak kenapa para Wanes itu nggak suka sama bapak-bapak gereja? Pertama, bapak-bapak gereja more truly, lebih benar dari mereka. Kedua, bapak-bapak gereja more obey, lebih patuh daripada mereka. Patuh kepada siapa? Patuh kepada kitab suci dan Tuhannya dan Allahnya dalam hal ini ya. Yang ketiga, bapak-bapak gereja more famous, jadi lebih terkenal daripada bidatuanes. So what I can say? Jadi apa yang bisa aku katakan selain mereka itu jealously, orang-orang yang cemburu alias cembokur. Nah itu jawabannya. Apakah saksi Yehova termasuk bidat? Yes. Tetapi sampai hari ini saksi Yehova itu masih lebih terhormat daripada Wanes. Kenapa? Karena mereka memiliki kitab sendiri, mereka memiliki dalil yang jelas sendiri, bahkan mereka bisa membangun tempat ibadah yang mendapatkan izin dari pemerintah. Caranya bagaimana? Mak tidak tahu. Mereka itu namanya balai kerajaan, bukan gereja. Udah dijawab ya pepengnya. Jadi 3 hal kenapa para Wanes itu sangat membenci bapak-bapak gereja. 1, bapak-bapak gereja jauh lebih benar dalam hal kebenaran. 2, bapak-bapak gereja jauh lebih patuh, lebih taat dalam hal kebenaran. Dan yang ketiga, bapak-bapak gereja jauh lebih terkenal, lebih famous dari mereka. Sebab bapak-bapak gereja sudah berdampak bagi dunia dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Jadi sejarah yang ditinggalkan, jejak langkah yang ditinggalkan oleh bapak-bapak gereja itu sangat jelas. Tetapi besok lusa kita lihat apakah sejarah yang ditinggalkan oleh bidatuanes. Belum tentu orang mengenang mengetahuinya ya. Mereka akan menguap seperti debu begitu saja. Nah, jadi kenapa mereka sangat benci? Ya 3 hal tersebut. Lebih benar ya, lebih obey, lebih patuh. 3, lebih famous, lebih terkenal. Ya wajar dong. Jadi istrinya apa? Sirik tanda tak mampu. Oke? But Lord help me be what you want to be. Your word I will strive to obey. My life I now give, for you I will live and walk by your side all the way. Puji Tuhan. Tuhan mengutus dirinya sendiri. Ya itulah kedabrusnya ya, cara berpikir yang salah, yang benar-benar apa ya. Ya itulah yang nggak belajar, nggak sungguh-sungguh, ada kerendahan hati, sehingga semua isi Alkitab itu ditunggang balikan. Terus mereka tidak bisa membedakan kata-kata bapa dan anak. Jadi bapak itu sama dengan anak. Nah di situ letak gedabrusnya ya, letak gagal paham, gagal belajarnya. Saya tidak tahu apakah mereka memang IQ-nya benar-benar jongkok atau murni tidak memiliki pimpinan Roh Kudus sehingga ketika membaca itu tidak ada yang disingkapkan. Walaupun mereka bisa saja teriak Tuhan, 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 tapi kala itu Tuhan pun akan berkata, "Enyahlah engkau, aku tidak mengenal engkau." Nah seperti itu ya teman-teman ya. Jadi bahasa Indonesia dalam Alkitab itu sangat jelas. Alkitab diterjemahkan dalam berbagai bahasa negara pun itu sudah merupakan prinsip yang ada di dalam Alkitab. Di Kejadian 11, bagaimana menara Babel itu dibangun, didirikan tadinya untuk menunjukkan betapa sombongnya manusia. Jadi mereka berusaha mencapai Allah dengan membangun satu menara yang tinggi sekali, dan itu nyaris terlaksana karena mereka memiliki satu logat, satu bahasa. Allah melihat ini sangat tidak baik.
Nah, Allah itu mengenal kita jauh melampaui siapapun. Dan Allah itu memiliki otoritas yang tidak perlu minta izin, permisi dulu sama kita, kompromi dulu sama kita. Ya enggak. Jadi ketika dia mengambil keputusan untuk mengacau balaukan bahasa dan logat, maka menara Babel itu batal terlaksana. Sejak itulah manusia memiliki banyak logat dan bahasa dan terserak ke seluruh muka bumi. Artinya bahasa yang beraneka ragam ini berasal dari Allah sendiri. Nah, karena itulah Allah kita adalah Allah yang bisa dikenal, bisa disembah, bisa diketahui dalam berbagai bahasa. Dia tidak terpaku kaku pada satu bahasa. Kenapa? Karena sejatinya Dia yang membuat semua logat bahasa ada di muka bumi. Dia yang membuat itu menjadi terserak sampai ke ujung-ujung bumi. Jadi bagaimana mungkin Allah yang membuat aneka ragam bahasa itu hanya mampu dikenal dengan satu bahasa? Itu tentu sesuatu yang gedabrus. Kembali lagi, Allah sejati, Allah yang kekal, tidak dibatasi oleh bahasa. Karena bahasa, logat, budaya itu pun bersumber daripada Allah. Nah, teman-teman, itu ya teman-teman ya, biar tahu kenapa bahasa itu sampai sekarang boleh ada. Dan kenapa Alkitab itu boleh dan sangat-sangat boleh diterjemahkan dalam berbagai bahasa. Tetapi yang menjadi sumber satu-satunya aslinya itu tidak pernah bisa dirubah. Jadi terjemahan itu dipakai untuk memenuhi kebutuhan setiap suku-suku bangsa, setiap bangsa-bangsa yang memang memiliki berbagai ragam bahasa dan logat. Berangkat dari Kejadian pasal 11 tadi. Jadi perkara-perkara kita berbeda-beda bahasa dan logat ini memang sudah perkara yang ditentukan dan diizinkan. Bahkan Allah itu sendiri yang melakukannya. Nah, jadi terjemahan-terjemahan inilah yang mengalami perkembangan teman-teman. Kalau kitab yang asli, manuskrip yang asli itu udah tua banget, udah ribuan tahun nggak bisa diutak-atik lagi, dia stay sudah di museum, ya nggak bisa diganggu gugat. Tetapi isinya itu sudah keluar dalam bentuk terjemahan bahasa di negara masing-masing. Lalu apa yang menjadi persoalan? Tidak ada yang menjadi persoalan. Selain apa? Selain pola pikir kita yang tunduk, belajar obey, tunduk, patuh, taat, bahwa memang Kejadian 11 itu membuktikan hari ini akan ada banyak bahasa-bahasa bangsa dan bahasa-bahasa suku-suku bangsa. Puji Tuhan ya teman-teman ya. Jadi kita belajar dulu sejarah kenapa, dan kita juga belajar kalau memang Allah itu maha ini, maha itu, maha ini, maha itu kecuali satu. Siapa yang tahu Allah itu kecuali satu, bukan maha titik-titik. Silahkan isi dapat satu buku dari Nah, ini kuis pagi ini ya. Kalau memang Allah itu maha segala-galanya, unlimited, tentu saja Allah tidak mempersoalkan dengan bahasa apa orang boleh datang kepada Dia. Entah dalam pujian, entah dalam penyembahan, entah dalam doa. Nah, itu Allah yang benar ya. Allah yang benar dan benar-benar Allah. Bukan Allah-alahan dan Allah bentukan buatan. Shalom Mak, ya shalom Lea, shalom HP Huta Galung. Thank you teman-teman. Ya, silahkan teman-teman. Apa yang mulai dibahas di bawah ini? Rum malikil amalako ramai, apa warna sudah banyak. Ya nggak apa-apa, nggak masalah teman-teman ya. Alkitab kita itu adalah Alkitab ya dan amin. Ketika nubuatan tentang akhir zaman itu akan diwarnai dengan munculnya nabi-nabi palsu dan guru-guru palsu, maka kita tidak bisa lagi menentang apa yang dicatat dalam Alkitab. Kita menjadi orang-orang yang harus berdiri teguh kepada kebenaran firman. Kerjakan keselamatanmu secara sungguh-sungguh. Pegang teguh apa yang sudah didapat diajarkan sejak semula dari bapak-bapak gereja, dari para rasul, terutama itu semua bersumber dikembalikan pada Alkitab. Jadi apa yang didapat dari Alkitab itu aja yang dipegang teguh teman-teman. Hari ini begitu banyak angin rupa-rupa angin pengajaran ya, yang bisa mengombang-ambingkan kamu itu berdiri ke kiri, jatuh ke kanan. Karena itu berdirilah teguh di atas firman Tuhan ya. Puji Tuhan teman-teman ya. Kalau misalnya mereka mau tambah banyak kayak mau tambah sedikit kayak, itu bukan sesuatu yang wow. Itu sesuatu yang sudah ditentukan di dalam Alkitab. Oke?
sudah dinyatakan, sudah dinubuat. Tidak ada satupun nubuatan di dalam Alkitab yang tidak terlaksana. Hari ini kita hanya tinggal menunggu satu-satunya nubuatan yang belum terjadi, yaitu kedatangan Kristus untuk yang kedua kali sebagai hakim, di mana semua lidah nanti akan mengaku, semua lutut nanti akan bertekuk menyembah bahwa dialah Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Haleluya. Kita tinggal selama menunggu itu, jadilah wanita-wanita yang bijak, yang mempersiapkan minyak pada pelitanya, sehingga ketika mempelai datang, dia berhak, dia layak masuk dalam ruang perjamuan. Jangan jadi wanita-wanita yang bodoh, yang tidak mempersiapkan dengan baik pelitanya, sehingga ketika mempelai itu datang, pelitanya padam, maka mereka pun tidak diterima dalam ruang perjamuan. Bahkan dikatakan, enyahlah engkau, sebab aku tidak mengenal kamu. Nah, teman-teman. Oke ya, bersiap-siap. Ya, thank you teman-teman. Ada lagi, kamu ini penganut batu. Oh ya, kalian ngobrol apa saya nggak tahu. Teman-teman ya, kalau mau ngobrol boleh sama emak, dengan catatan tabayunnya itu cara-caranya santun, beradab. Ya, cakep tema ciri-ciri akhir zaman dari Alkitab. Ya, memang ciri-ciri akhir zaman dalam Alkitab itu tidak bisa dinafikan teman-teman. Tidak bisa dipungkiri, tidak bisa ditolak, tidak bisa ditahan, tidak bisa dibendung. Tidak akan pernah bisa dibendung. Ya, jadi ketika anak-anak Tuhan bergerak terus maju, melihat ya ladang tuaian semakin menguning tapi pekerja sedikit, demikian pula iblis. Iblis pun melihat dalam kacamata iblis, ladang tuaian iblis juga menguning ketika banyaknya orang Kristen tidak mengenal siapa Allahnya yang sejati, yang sesungguhnya, hanya sekedar latah ikut-ikutan. Ada yang Kristen KTP karena menjadi Kristen karena sesuatu dan lain hal. Satu, bisa jadi karena paksaan, lingkungan yang tidak memungkinkan. Saya tidak tahu, entah lingkungan pekerjaan, entah lingkungan keluarga. Bisa jadi. Yang kedua, karena pernikahan. Menjadi Kristen hanya karena ingin menikah supaya tidak dipoligami, karena dalam kekristenan tidak ada poligami. Nah, ada juga yang terdorong menikah hanya untuk hal-hal, menjadi Kristen hanya untuk menikah karena hal-hal tersebut. Yang ketiga, karena warisan. Kamu akan mendapatkan ini dengan catatan ABCD. Banyak teman-teman ya. Nah, apakah mereka sungguh-sungguh percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat mereka? Wallahu alam. Karena itu bisa dibuktikan, disaksikan bagaimana kesaksian hidup mereka, bagaimana perjalanan iman mereka, bagaimana mereka membayar harga ketika harus pikul salib. Di dalam Wahyu dikatakan, barang siapa ku kasih, ia ku tegur dan ku hajar. Karena itu relakanlah hatimu. Itu Yesus berkata ya, Tuhan sendiri yang berkata. Jadi kalau kamu hari ini ditegur, tegurnya gimana? Tegurnya nggak enak banget mak, dikasih sakit penyakit, dikasih relasi yang kurang baik, dikasih rezeki yang nggak lancar, dikasih usaha yang selalu gagal. Apakah itu sebuah teguran? Gak ada yang bisa memastikan. Dihajar sudah pasti ya, kamu akan mengalami satu perasaan yang tidak nyaman, perasaan yang mungkin penyesalan yang tiada habis-habisnya, sehingga kamu benar-benar bertekuk lutut di hadapan Tuhan untuk tidak lagi melakukan hal-hal tersebut. Itu sebuah hajaran yang luar biasa. Tetapi di depan Allah berkata, barang siapa ku kasihi. Ya, jadi kalau kita mengalami satu situasi kondisi, kok kayaknya segala sesuatu nggak enak ya, nggak baik ya, gagal ya, what's wrong with me? Belum tentu ada yang salah dengan kamu, tapi kalau memang Tuhan memilih kamu menjadi orang yang dikasihi, ya silahkan. Kamu harus belajar bahwa segala sesuatu ada di bawah pengetahuan Allah. Segala sesuatu di bawah kontrol Allah. Segala sesuatu itu di bawah pemeliharaan Allah. Providensi Allah itu jelas. Pemeliharaannya nyata dalam seluruh aspek kehidupan kita. Bukan hanya baju, pakaian, makan, minuman, termasuk kebutuhan-kebutuhan rohani kita. Termasuk keputusan-keputusan yang harus kita ambil, termasuk tanggung jawab yang harus kita emban. Itu semua ada dalam pemeliharaan Allah. Sama seperti gelombang laut, kecuali tsunami ya. Kalau dia mencapai pantai darat itu, dia ada batas. Dia tidak akan sampai ke kampung-kampung, ke mall-mall, itu ombak, gelombang, enggak. Karena ada batasnya. Itulah batasan yang dibuat Allah, providensi pemeliharaan Allah ya, sampai sebatas itu saja. Dia tidak akan melampaui. Demikianlah setiap kita yang mendapatkan teguran atau hajaran, karena kita dikasihi olehnya. No problem. Belajar obey ya teman-teman. Belajar obey. Obey itu patuh. Nah demikian teman-teman ya.
Lord, let me be what you want me to be. Your word I will strive to obey. My life I now give, so you I will live and walk by your side all the way. Belajar patuh, belajar tunduk, belajar taat. Apa sih pimpinan Tuhan dalam hidup kita? Apakah segala sesuatu berjalan manis? Belum tentu. Tapi apakah segala sesuatu itu berjalan memiliki satu tujuan yang tidak baik? Juga belum tentu. Ya, semangat teman-teman, semangat. Mangga tahu kalian tulis-tulis apa aja. Yang penting terima kasih untuk supportnya, yang tap-tap layar, atau mungkin ada yang mau share live silahkan, yang mau berbagian juga silahkan. It's okay lah ya, feel free aja. Lakukan karena ada kasih, damai sejahtera, dan sukacita. Ya, itu enaknya di ruangan emak, nggak ada tuntutan. Tuntutannya cuma satu, santun dan beradab. Ibu masuk dalam Uniriva kalau berani. Keberanian orang justru terbukti ketika dia tidak mampu disetir oleh orang lain. Nah, orang yang sudah beres dengan kebenaran imannya, dia tidak akan bisa disetir oleh orang lain. Perhatikan, Uniripa pernah mengeluarkan tantangan berbayar bahkan dalam bentuk jutaan rupiah. Apakah saya menuruti? Bukti keberanian saya adalah tidak sanggup disetir oleh siapapun, terutama dalam hal keimanan. Apalagi saya sebagai mantan Islam, saya mantan muslimah. Jadi segala hal yang ada di sana saya sudah paham, sudah mafhum. Karena saya sudah paham dan sudah mafhum, makanya saya bergerak keluar dari kegelapan, masuk dalam terang Kristus. Wanita brilian, pilih Yesus Kristus. Ya, silakan teman-teman. Perkara hijab ingin ditanyakan, tanya dengan cara-cara yang santun dan beradab. Kembali lagi dengan cara-cara yang santun dan beradab. Jadi buat para polemikus, sejak semula tidak pernah sanggup masuk ke dalam ruangan saya. Mereka tidak memiliki akses karena dalam pandangan saya mereka tidak layak. Jadi kalau mereka ingin bertemu, temui saya di darat. Jangan di sosial media hanya demi konten. Kenapa saya tegaskan begitu? Karena saya sekali lagi mantan muslimah. Jadi saya tahu apa yang saya tinggalkan. Dan saya tahu persis sekarang apa yang sedang saya jalani. Oke ya, puji Tuhan, haleluya. Terus apa yang ibu pakai hijab? Saya mantan muslimah. Saya punya hijab itu bejibun. Ini aja di meja saya ini ada. Tadi saya mau pakai merah nih ya, merah darah. Tapi saya pikir saya matchingkan aja marun semua. Kenapa? Karena sebagai mantan muslimah, busana-busana ini benar-benar busana muslim. Ini baju gamis ini saya pakai sampai bawah, ini panjang banget ya. Jadi sebagai mantan saya memang memiliki koleksi yang banyak. Jikalau tidak dipakai kan sayang sebagai fashion. Supaya tidak mubazir, pakai saja buat fashion. Karena di dalam kekristenan tentang telekung, kerudung, jilbab atau hijab sudah ada dicatat jauh sebelum Kristus ada di muka bumi, di mana Ribkah itu sudah menggunakannya sebagai bentuk tradisi atau budaya. Kemudian di zaman Yesus Kristus pun tentang telekung, tudung atau apalah istilahnya kamu sebut, penutup kepala wanita pun sudah disebutkan, diatur di dalam Korintus. Tetapi semua itu tidak menjadi satu kewajiban ya. Dicatat, ditulis ada sebagai tradisi atau kebudayaan, bukan sebagai suatu kewajiban. Kamu pakai silahkan, tidak membuat kamu menjadi urutan nomor 1 masuk ke dalam surga. Tidak kamu pakai pun tidak membuat kamu batal masuk ke dalam surga ketika iman landasan percayamu sudah benar-benar diletakkan di dalam Yesus Kristus. Kenapa? Karena di dalam kekristenan tidak mengenal konsep aurat ya. Jadi di dalam kekristenan menjadi anak-anak Tuhan, menjadi orang yang bisa berbagian dalam kerajaan Allah tidak ditentukan oleh penampilan. Penampilan itu bisa disetting teman-teman, terlihat saleh, tertutup dari atas sampai bawah. Tetapi yang dilakukan keluar masuk hotel dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Ya, jadi dia menutupi perilaku-perilaku zinahnya itu dengan pakaian yang terlihat saleh. Atau mungkin masuk ke dalam swalayan yang tadinya kurus tiba-tiba gemuk hamil 9 bulan. Itu, jadi pakaian-pakaian yang terlihat saleh itu bisa disetting dengan tujuan-tujuan tertentu masing-masing orangnya, kembali kepada motivasinya. Faktanya lebih sering dipakai untuk kriminalitas. Tetapi
Untuk menjadi wanita yang benar-benar saleh itu adalah pilihan. Sebab di dalam kekristenan, kesalehan berasal dari dalam hati. Bukan dari penampilan yang bisa disetting. Tetapi dari dalam hati yang tidak bisa dibodoh-bodohi, yang tidak bisa ditutup-tutupi, dia akan keluar dengan aplikasi yang benar di hadapan Kristus. Namanya inner beauty. Nah, iya teman-teman ya. Nah, monggo-monggo saja silakan. Jadi bagi saya sekarang ini hanya fashion, tidak ada nilai ibadah, tidak ada nilai sakral. Di samping itu, saya memakainya pun tidak setiap hari. Hari ini sudah jadwalnya saya harus gunakan karena tadi malam kemarin saya tidak menggunakan ya. Silahkan teman-teman cek di YouTube saya itu biasanya memang selang-seling satu hari pakai, satu hari nggak pakai. Untuk apa? Untuk mengedukasi dua sisi. Teman-teman Muslim, ayo gunakan jikalau itu memang menurutmu ada dalam bagian ke pengajaranmu atau keyakinanmu. Tetapi tidak bisa klaim itu menjadi identitas milikmu. Sebab hari ini ya, ada 10 lebih kepercayaan di seluruh muka bumi ini yang wanitanya menggunakan penutup kepala. Itu sebab tidak bisa satu keyakinan mengklaim itu adalah identitas atau milik mereka. Bahkan pemerintah Republik Indonesia pun tidak mengeluarkan peraturan atau undang-undang supaya ini hanya boleh dikenakan, diklaim oleh satu keyakinan. Tidak bisa. Karena itu mulai belajar terbuka. Ini tujuan saya mengedukasi. Di samping itu teman-teman Muslim juga harus belajar sejarah bahwa kekristenan itu muncul jauh sebelum Islam itu ada di muka bumi. Artinya seluruh penggunaan atribut-atribut seperti ini jauh sebelum keislaman itu datang sudah digunakan oleh wanita-wanita Kristen Arab kah, oleh wanita-wanita Yahudi bangsa Israel kah, dan seterusnya. Karena itu saya mengedukasi supaya melek sejarah, supaya ngerti sejarah. Pun kalau itu dari sisi keakidahan Anda, sisi keyakinan Anda merupakan kewajiban, Anda boleh koreksi ke dalam. Banyak sekali wanita Muslim yang tidak mau menggunakan. Masa bodoh alasannya apa? Tetapi orang-orang di luar Islam melihat itu sebagai bentuk bahwa oh ternyata nggak wajib juga. Faktanya Nana Shihab aja nggak mau pakai. Kan seperti itu. Kalau wajib hukumnya wajib. Faktanya banyak yang tidak mau menggunakan. Dan bagi teman-teman Kristen, jangan alergi. Oke, jangan alergi ya. Kejadian pasal 24 mencatat tentang telekung yang digunakan oleh Ribkah. Oke, 1 Korintus pasal 11 ayat 2 sampai 16 itu bercerita tentang telekung juga, tentang tudung penutup kepala. Artinya Kristen dan Islam siapapun tidak lagi mempersoalkan penampilan yang fashionable ini. Ini hanyalah produk budaya, produk tradisi, bukan produk agama. Itu sebab penting untuk diedukasi dua sisi agar tidak terbodoh-bodohi atau tidak latah-latah ikut-ikutan saja yang katanya wajib, yang katanya orat itu tidak perlu lagi ya teman-teman ya. Belajar melek sejarah ya. Jadi silahkan teman-teman belajar melek sejarah. Sekali lagi, belajar melek sejarah. Tidak bisa diklaim menjadi milik satu keyakinan di seluruh muka bumi. Di Indonesia saja tidak bisa ya, apalagi mau seluruh dunia, tidak bisa. Karena itu belajar melek sejarah. Kekristenan jauh ada sebelum Islam muncul di muka bumi. Seluruh budaya tradisi yang dipakai dalam kekristenan itu sudah banyak diadop oleh kepercayaan-kepercayaan lain. Tapi whatever itu terserah Anda, kembali kepada Anda ya, walau alam itu urusan Anda. Yang penting orang-orang Kristen juga harus diedukasi untuk tidak alergi. Dan orang-orang di luar kekristenan juga harus diedukasi bahwa ini tidak bisa diklaim menjadi produk agama. Ya, oke, thank you teman-teman yang sudah bertanya. Melulu dan melulu. Oke ya. Thank you Neno, Tuhan berkati. Ya, thank you. Gimana mau melek baca Arab aja buat masa bodoh. Jangan menjadi bodoh. Busana, musik, bahasa itu sesuatu yang universal, bukan identitas agama. Makanya belajar melek sejarah, belajar melek pengetahuan, wawasan. Sesuatu yang bersifat universal tidak bisa menjadi identitas agama. Bahasa Indonesia itu milik bangsa negara Republik Indonesia sebagai identitas dirinya di dunia, ya. Tetapi apakah orang Inggris boleh belajar bahasa Indonesia? Of course, why not, ya. Terus bagaimana dengan bahasa Arab? Bahasa Arab pun milik bangsa Arab sebagai identitas
mereka di dunia. Tetapi apakah orang China boleh belajar bahasa Arab? Why not? Silahkan saja, mengapa tidak? Itu sesuatu yang universal. Demikian pula musik ya, tabuh-tabuhan gamelan dari Jawa, apakah boleh dipelajari oleh bangsa-bangsa Perancis? Silahkan, orang Perancis suka dengan tabuh-tabuhan gamelan, entah gamelan Sunda, gamelan Jawa, gamelan Bali. Nah itu kan cakep-cakep ya teman-teman, etnik sekali. Apakah mereka boleh belajar? Boleh. Apakah ketika mereka mempelajarinya lantas mereka menjadi orang Bali, menjadi orang Jawa, menjadi orang Sunda? Tentu tidak. Makanya jangan bahlul, melek sejarah, melek wawasan. Bahasa, busana, dan musik ya. Bahasa, busana, musik itu sifatnya universal. Bisa dipelajari lintas budaya, lintas negara, lintas agama. Luar biasa ya, jangan terlalu bahlul. Teman-teman. Ya, itu kembali kepada pribadi, kembali kepada orang-orang, kembali kepada budaya, kepada tradisi. Namanya juga produk budaya, produk tradisi, teman-teman. Tidak bisa dipaksakan. Kalau memang budaya tradisi itu tidak nyaman buat lingkungan kita sekitar, kenapa harus digunakan? Demikian kalau orang Eropa merasa tidak ada faedahnya menggunakan kerudung, lalu mereka menjadi terkesan anti, ya itu juga terserah mereka ya. Jadi tidak usah tanya di sini. Berpikir aja, think smart, berpikir cerdas. Ya, sekali lagi, wanita brilian, pilih Yesus Kristus. Supaya otaknya jangan dikatakan separoh, supaya sanggup mau belajar sejarah, ya, buka wawasan. Nah, monggo, silahkan, mau bagimu itu sesuatu kewajiban, buktikan kalau itu suatu kewajiban. Dengan cara apa? Dengan cara semua wanita Islam itu menggunakannya. Faktanya tidak semua wanita mau menggunakannya ya. Tidak semua wanita muslimah mau menggunakannya. Jadi kalau kamu bilang kewajiban itu, orang di luar keislaman menganggap itu omong kosong, nggak wajib. Faktanya si A nggak pakai, si Nana Sihab nggak pakai, si itu nggak pakai, si ini nggak pakai. Oke? Jadi silakan, itu intern kalian saja yang mengklaim itu wajib. Silakan intern kalian itu yang membereskan supaya semuanya kalau benar-benar wajib itu menggunakan. Ya, di situ teman-teman harusnya berpikir sekali lagi, think smart. Oke, silakan. Masih itu udah saya jawab ya. Tapi salat wajib menggunakanlah kalian. Apa sih maksudnya, nggak ngerti. Ya, monggo silakan. Buat teman-teman, jangan jadikan ruangan saya itu ladang dosa jariah ya. Nggak ada gunanya, terutama para bidatwanes, para basar. Nggak ada gunanya, nggak ngefek buat saya. Lebih baik kalian yang lain. Lebih baik kalian yang lain. Oke, lebih baik typing yang lain, mau ngobrol yang lain, naik ke atas, buktikan, oh saya baik-baik saja, saya tidak terganggu dengan seorang Lina Wijaya yang bisa buka ruangan sendiri, eksis. Nah, gitu. Ini kenapa mengganggu saya? Saya nyanyikan lagu aja ya, buat kalian ya. Grace Alone. Every promise we can make, every pray and step of faith, every difference we will make, it's only by His grace. Every mountain we will climb, every ray of hope we sign, every blessing left behind, it's only by His grace. Grace alone which God supplies, strength anon He will provide, Christ in us our cornerstone, we will go forth in grace alone. Every soul will long to reach, every heart we hope to teach, everywhere we share His peace, it's only by His grace. Every loving word we say, every tear we wipe away, every sorrow tune to praise, it's only by His grace. Grace alone which God supply, strength anon He will provide,
provide. Christ in us, our cornerstone. We will go forth in grace alone. Grace alone, which God supplies. Strength and none, He will provide. Christ in us, our cornerstone. We will go forth in Christ alone. Haleluya, puji Tuhan. Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Ini bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, dan jangan ada orang yang memegahkan diri. Amin. Tapi dalam kekristenan itu jelas teman-teman, masuk dalam kerajaan surga itu bukan karena sok iye, bukan karena arogansi, bukan karena kesombongan manusia yang dengan angkuh berkata, aku bisa kok Tuhan masuk ke dalam surga. Caranya gimana? Caranya aku ngumpulin sodako, ngumpulin pahala, bersodako, beramal, berbuat baik, melakukan ritual-ritual, ini itu, gono gini. Tuhan bilang, siapa kamu? Karena standar Allah tidak sama dengan standar manusia. Standar manusia itu penuh dosa, keterbatasan, dan sederhana. Tetapi standar Allah itu sangat perfect, sempurna. Ibarat kamu kalau ulangan, ujian, dapat skor 99.9, itu tetap tidak sempurna. Nilai sempurna itu adalah absolutely 100. Ya, gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau bilang usaha manusia bisa mencapai kerajaan surga dengan ini, dengan itu, dengan sembahyang, jungkir balik gak karu-karuan, mau sehari 100 kali kek, mau berapa kali kek, mau tebar-tebar kebajikan kek, mau bagi-bagi makanan setiap hari kek, mau ini, mau itu, gak bakal bisa. Kenapa? Karena standar manusia tidak pernah bisa mencapai standar Allah yang sempurna. Apapun yang dilakukan manusia selalu ada titik celah, dia jatuh ke dalam dosa. Dan dosa itu seperti nila setitik rusak susu sebelanga. Ya contoh lah, satu hari kamu gak ada melakukan dosa apapun, hidupmu very perfecto. Cakep. Gak mungkin gak melakukan, gak bisa. Pasti ada kamu melakukan, entah dalam pikiranmu, dalam perkataanmu, dalam perasaanmu, atau dalam actionmu, dalam perbuatanmu. Satu hari satu dosa, kebanyakan satu hari separuh dosa. Gak tahu separuh dosa itu kayak gimana. Satu aja deh. Ya, 1 tahun 365 hari, ada 365 dosa. Sekarang usiamu berapa? Usiamu sekarang 30, anggap 10 tahun baru mengerti dosa. Ada 20 tahun, 20 tahun dikali 365 hari, ya. Apakah dosa sebanyak itu layak pantas masuk ke dalam surga? Jangan so iye, jangan sombong, jangan arogan. Seolah-olah kamu mampu dengan caramu, dengan usahamu, dengan otakmu yang sederhana, ya, terbatas dan penuh dosa, bisa mencapai surga yang sakral, kudus, agung, mulia, suci, dan tidak mengenal dosa. Lalu gimana? Ya manusia tidak akan pernah punya solusi untuk bisa mencapai surga. Apapun yang dilakukan dari dalam dunia ini, dari bumi yang terkutuk ini, tidak akan pernah bisa naik ke atas mencapai surga yang maha kudus, agung, mulia. So what? Ya manusia tidak punya harapan teman-teman. Tidak ada satu manusia lain yang bisa membawa manusia lain mencapai surga. Benar-benar hopeless. Tidak ada harapan. Menyedihkan ya. Karena upah dosa ialah maut. Itulah yang dilakukan Adam, manusia pertama, ketika dia tidak taat, tidak patuh kepada peraturan Allah. Maka dia membawa kecemaran masuk ke dalam dunia. Bumi dikutuk, tanah dikutuk, bahkan Adam sendiri dikutuk. Dia akan berjerih lelah, berpeluh-peluh mengolah tanah debu, onak duri menjadi makanan, memberi nafkah keluarganya. Wanita dikutuk akan mengalami sakit yang luar biasa dari mengandung sampai melahirkan. Namun itu tidak membuat dia jerah, dia akan selalu birahi kepada suaminya. Itulah kutukan yang terjadi. Dan iblis dikutuk, akan diremukkan, akan dihancurkan pada masanya. Lah, luar biasa. Tanah terkutuk, bumi terkutuk akibat perbuatan Adam yang penuh dosa kala itu, ketika dia menentang dengan jelas, dan ketika dia tidak patuh, ketika dia tidak taat. Lalu apa dong caranya? Tidak ada cara. Manusia tidak punya pengharapan teman-teman. No others way. Tidak ada cara. Tidak mungkin kamu bisa mencapai surga. Tidak bisa. Sorry bestie. Nggak ada tiket surga. Nggak ada yang jual, nggak ada yang ngasih. Siapa coba yang bisa jual, bisa ngasih? Nah, jadi teman-teman gimana caranya?
Cara satu-satunya cuman sang pemilik surga itu. Sang pemilik surga itu yang bisa membawa kita ke dalam surganya. Dia yang mengundang, dia yang mengajak, dia menunjukkan jalan. Pertanyaannya, siapakah Allah sang pemilik surga itu yang sejati, yang sebenar-benarnya? Bukan Allah-Allahan bentukan buatan manusia, bukan Allah-Allahan hasil fantasi halusinasi manusia, bukan Allah-Allahan hasil imajinasi manusia. Allah itu begini begitu, kalau Allah bisa begini bisa begitu, berarti itu bukan Allah. Nah, itu adalah Allah yang masuk dalam akalmu, masuk dalam logikamu, masuk dalam nalarmu. Itu adalah Allah bentukan buatanmu. Kenapa? Karena dia begitu kerdil, hanya sebatas dengan logikamu. Allah yang besar, Allah yang sejati, Allah yang kekal, Allah yang benar, tidak dibatasi oleh nalar, oleh logika, oleh pikiran-pikiran manusia. Nah, pertanyaannya, di manakah Allah tersebut? Siapakah Allah tersebut? Ya, puji Tuhan teman-teman ya. Monggo yang mau ngobrol, monggo silakan request aja. Jangan sungkan, jangan cuma dengerin terus typing negatif nggak jelas, gedabrus sana gedabrus sini. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lain. Jangan menjadi orang-orang yang mudarat. Jangan jadikan ruangan saya ladang dosa jariahmu. Perhatikan ya. Belajar santun, beradab. Jikalau ingin dakwah atau syiar, tentu juga ada cara-caranya. Minimal kamu buka ruangan sendiri, perkatakan tentang kebenaran firmanmu. Buktikan keberesan imanmu sehingga kamu tidak perlu keluar masuk ruangan orang hanya untuk gedabrus, mempertontonkan kepada orang ini saya mudarat. Ya, seperti itu ya teman-teman ya. Tujuanmu berhijab apa toh mbak? Ya fashion toh. Wong banyak kok sekarang Mami Isa Sega itu aja ndak lanang, ndak wedok, dia make, bahkan umroh dipakai oh. Jadi yang namanya fashion itu bebas dipakai oleh siapa saja. Ndak usah diklaim-klaim. Sudah diedukasi tadi. Ndak perlu diklaim, akan mempermalukan dirimu sendiri kalau kamu mau mengklaim-klaim. Kalaupun mau mengklaim itu khusus internetmu, tidak bisa kamu bawa keluar. Ya, tidak bisa kamu jadikan itu eksternal karena akan mempermalukan, menjadi bumerang bagi diri sendiri. Ya, silakan teman-teman ya. Jadi sekali lagi jangan jadikan ruangan Lina Wijaya sebagai ladang dosa jariah. Hijab fashion memang fashion. Siapa bilang ada nilai ibadah di dalam kekristenan? Saya dalam kekristenan tidak ada. Tapi kalau bagi kamu ada nilai, ya silahkan bagi kamu. Makanya intern bagi kamu. Tidak bisa kamu jadikan itu universal atau global atau secara khusus ya, secara umum untuk orang lain tidak bisa. Bagi dirimu saja. Kalau bagi saya itu hanya fashion. Di samping saya mantan Islam, koleksi yang cukup banyak, ya. Ya, seperti yang tadi Mak Lina bilang itu. Pakaian itu sebenarnya tidak ada korelasinya dengan keselamatan. Yes. Hanya memang masing-masing negara kan memiliki budaya masing-masing, cara berpakaian masing-masing. Jadi kalau di Kristen itu pakaian itu kita mengikuti namanya, kalau belajar teologi itu namanya kontekstualisasi. Jadi kenapa kita di Indonesia ini pendeta-pendeta pada pakai jas, karena memang orang Eropa zaman dulu itu kan mereka pakai jas. Nah, makanya pendeta-pendeta yang ada di Indonesia ini pakai jas. Sebenarnya kalau kita mau mengikuti kontekstualisasi yang ada di Indonesia kan kita pakai semacam baju kayak apa? Ya, baju apa yang biasa yang terkenal sekarang, kita baju nasional kita di Indonesia apa namanya tuh? Batik. Kalau baju nasional Indonesia itu juga jas teman-teman, tapi dia pakai peci, pakai kopiah. Yang laki-laki ya. Yang wanita itu kebaya tanpa kerudung, tapi dia sanggul. Nah, itu dia punya selendang. Kalaupun dia mau pakai kerudung, itu biasanya sebutannya kerudung tutut, bukan hijab atau jilbab tertutup seperti ini, tidak. Jadi kita sendiri sebagai warga negara Republik Indonesia harus mengerti pakaian nasional. Setiap bangsa memiliki bahasa nasional dan memiliki pakaian nasional. Ya, jadi jangan tidak berwawasan. Silakan bro, dilanjut. Jadi ketika Injil masuk ke sebuah tempat itu dia kontekstualisasi, jadi dia mengikuti perkembangan adat budaya masing-masing tempat. Jadi tidak terlalu harus menggunakan kayak baju dari Israel sana, dari Yahudi sana, karena Alkitab itu masuk melalui budaya juga supaya mengkontekstualisasi dan bisa diterima oleh orang-orang setempat supaya mereka boleh mengenal Injil secara pribadi. Yang difokuskan itu adalah penyampaian Injil kepada orang-orang yang belum percaya. Seperti itu, Mak.
Ya, betul. Jadi ketika ada kebodohan-kebodohan yang mengatakan, oh itu identitas agamanya nggak kuat. Nah, itu identitas agama kami. Nah, itu sebenarnya klaim-klaim yang tidak berdasar, benar-benar tidak mengerti sejarah, tidak belajar. Mengklaim itu hanya intern saja. Kalau dibawa keluar itu akan menjadi bumerang bagi diri Anda dan mempermalukan diri Anda. Tadi saya sudah jelaskan ya buat teman-teman di bawah. Sekali lagi, busana itu tidak merupakan produk agama, tidak bisa disangkut pautkan dengan keyakinan, ya, tidak bisa diklaim, maksudnya tidak bisa diklaim. Silakan. Sudah disebutkan juga tadi inkulturasi, entah nggak tahu ngerti apa nggak mereka, saya nggak paham. Kadang mereka banyak nggak ngerti istilah. Demikian teman-teman. Monggo, monggo silakan. Pohon cemara juga punya agama, itulah. Shalom Mak Lina, shalom Army Shalom, of shalom. God. Yo, Shalom, bro. Silakan, ada yang mau Salam, disampaikan. salam, aku salam. tertarik tadi mengenai kostum ya, busana ya tadi, hijab ya. Yes. Ya. Nah, itu kalau kita bongkar-bongkaran itu tertarik juga di RT 6 ya. Kenapa bisa mereka pakai seperti itu? Apa asbabun nuzulnya? Apa cerita di balik fakta kan gitu kan? Ceritanya cuma ada orang berak tuh loh. Udah Kacau kan? ketahuan ya? Udah tahu ya? Sekali lagi ketawa. Jadi dasarnya itu nggak jelas orang berak, lagian kenapa berak di depan umum kan begitu. Bukan pindah tempat beraknya. Iya, ya, udah Zaman dulu tahu kan ya. belum ada WC, Mat. Makanya Ketahuan. teman-teman perhatikan stiker saya. Wanita brilian pilih Yesus Kristus. Udah pasti dah cakep. Iya, benar-benar. Ketahuan ya, kirain saya belum pada tahu loh gitu. Ya saya mantan Islam, tahu lah cerita itu. Cuman Oh, karena iya. berak aja, urusan berak tuh jadi turun ayat gitu. Tapi itu pun nggak jelas juga kok, nggak jelas dan nggak karena nggak kewajiban. Lucu Makanya saya juga ya, bilang Mak. Nana Shihab itu menjadi ikon yang menentang bahwa itu kewajiban. Padahal papanya guru besar agama. Siapa yang bisa menafikan seorang papanya itu, ya? Tetapi dia anaknya justru nggak mau pakai. Dia bilang enggak ah, katanya, nggak mesti, nggak wajib. Ya, jadi teman-teman makanya belajarlah ya, belajar betul-betul, jangan cuman klaim karena ustadzmu ngomong, sedangkan ustadzmu itu hanya skala RT RW. Sekali lagi, Iya. ustadz skala RT RW, nggak keluar, nggak kemana-mana, belajarnya pun bukunya cuma satu dua, dengar-dengaran, dia pun dapat lagi dari atasannya. Atasannya tuh skala RW 1 RW 2, oke. Kelurahan lah gitu. Jadi tolonglah. Malina, Oi. Malina, di mereka kalau sudah dapat baca bis kota, bis Bengkok, bis itu, mereka sudah bisa dapat jadi ustadz. Oke, oke teman-teman monggo ya. Jadi kalian juga harus belajar sejarah. Apa yang menyebabkan dasar sehingga kalian itu harus berjilbab, ya. Terus setelah kalian dapat dasarnya itu, gunakanlah kewarasan otakmu, ya. So, apakah itu sesuatu yang benar-benar berasal bersumber dari Allah atau bagaimana gitu ya, teman-teman ya. Makanya saya punya hashtag itu jelas, wanita brilian pilih Yesus Kristus, karena jika lo di-comparing dengan masa lalu saya sebagai wanita muslimah, saya nggak ada brilian-brilian, jangankan brilian, pintar dikit aja kagak. Otak saya dikatakan separuh. Aduh, sedih saya, beneran sedih loh. Setengah mati saya mau belajar gimana, otak saya separuh katanya. Luar biasa. Puji Tuhan ya teman-teman ya. Ya, selamat datang Bro Markus di ruangan saya. Ngapain ini pada ramai di sini? Kita mau cabut air. Selamat siang. Kita mau ngerumpi pagi-pagi. Ngerumpi. Iya, jarang-jarang saya buka pagi ini kan. Tumben-tumben Bisa tadi. rame nanti. Kalau psikotes naik bisa rame. Pikiran ada debat Bro nanti. Markus, ada yang mau disampaikan? Monitor aja mah. Nanti saya akan baru masukkan, nggak begitu. Tadi saya gelitik itu ada berak turun ayat loh. Jadi ada 555 tulis di bawah, nggak malu membanggakan Kristen padahal anak dan suaminya Muslim. Saya ketawa dulu. Aduh, dia nggak tahu aja. Ya, tapi nggak apa-apa lah. Orang kan kalau tong kosong memang nyaring bunyinya ya, nggak apa-apa. Kamu teman-teman, saya bukan orang yang sulit untuk dijumpai, ya.
Bahkan beberapa teman-teman bidat Tuhanes itu udah sering menjumpai saya di markas saya. Jadi saya itu jelas identitas ya. Silahkan kamu cari tahu identitas saya di situ. Nggak rumit, nggak susah. Saya bukan orang yang sulit dijumpai. Dan saya bukan orang yang suka gedabrus. Ya. Kenapa? Karena saya sudah bukan lagi dengan akidah yang lama. Kalau di akidah yang lama itu boleh berdusta, teman-teman. Tetapi ketika saya menjadi wanita Kristen, itu aturan Alkitab jelas. Ya katakan ya, tidak katakan tidak, lebih dari itu berasal dari iblis. Puji Tuhan ya, kita memiliki satu kejelasan prinsip hidup. Termasuk identitas. Saya enggak neko-neko, enggak repot-repot identitas saya mah. Monggo silakan aja. Silakan Bro Markus, sampaikanlah takiyah lah. Takiyah lah. Takia, aduh, ini nanti kalau Takia nanti kena apa ini? Saya belum connect lah, bentar lagi lah belum saya Ada connect. psikotes itu di bawah si JS tulis. Jadi kemana-mana pakai seragam boker dong. Nah makanya itu jangan aneh-aneh gitu loh. Aku yakin 90% mereka nggak ngerti cerita di balik fakta itu, Bun. Iya. Tapi enggak apa-apa lah, kita kasih clue tadi, mudah-mudahan dia pulang balik belakang tanya lakinya, tanya ustadznya. Nggak bakal jujur kok, nanti gurunya mereka nggak bakal jujur kok. Nanti dibilang untuk nutup aurat kok. Tapi cerita di balik fakta mah nggak tahu, nggak bakal kasih tahu. Iya, silakan teman-teman kalau merasa diri dijelekan, tidak ada yang menjelekkan. Tapi jikalau saya mau menceritakan kejadian masa lalu saya, apa yang saya alami itu sesuatu yang akurat, silakan teman-teman ya. Itu sesuatu yang benar-benar terjadi sejarah. Kalau sejarah itu tidak bisa dikatakan fitnah, dikatakan menjelekkan, tidak teman-teman. Itu namanya kesaksian. Silakan teman-teman yang mau tabayun, monggo-monggo saja. Jadi jangan berburuk sangka dulu. Lagian pakai logika. Barang sesuatu yang memang jelek, enggak usah dijelek-jelekan. Dia akan kembali kepada hakikatnya bahwa dia jelek. Betul enggak teman-teman? Malina, Oi. Malina, Oi. ini kan hari Jumat. Saya itu penasaran kok, kenapa kok perempuan tidak boleh ikut sholat Jumatan di masjid? Itu yang membuat saya bertanya-tanya. Boleh, Tolong, tapi Mak. perempuan yang sudah putus haid. Oh, Karena kalau perempuan yang putus haid itu enggak menggoda lagi, enggak ada selera. Perempuan-perempuan muda itu sebaiknya salat Jumat di rumah karena bisa jadi penghalang salat laki-laki ya. oh, Putus begitu. haid boleh. Baru tahu aku. Ternyata itu alasannya. Takutnya laki-laki pada tergoda. Makanya itu kan. Jadi nilai-nilai itu pun di situ sudah jelas gesernya. Nah, itu dan itu ruangannya khusus tertutup, teman-teman. Kalau untuk perempuan yang di masjid itu dia ada tirai tertutup khusus. Ya itu tadi tujuannya. Karena kan ada posisi yang nah gitu loh ya. Takut ya? Ada posisi yang nah gitu. Jadi Cakap. Kalau cakap. ya udah, kalau udah nangkap, makanya dia ditutup, ada tirainya khusus. Dan memang wanita-wanita muda Jumatan pada nggak mau ke sana. Di samping itu space-nya mungkin kan lebih diutamakan untuk pria. Karena hari Jumat itu hari para laki-laki muslim itu belajar istilahnya ya. Madrasahnya mereka itu di Jumat gitu. Jadi mereka wajib. Jangan kau ketawa, Dodol. Enak dodolnya itu loh. Enak dodol. Dodol dimakan loh, Malina, dodolnya. Iya. Kalian nih ngapain ngerumpi di sini, coba? Teman-teman di bawah yang mau naik ngobrol silakan lah ya. Makanya saya bilang kalau mau tabayun sama saya silakan tabayun, tapi jangan ini hatinya harus lapang, harus siap bahwa memang apa yang saya ceritakan itu yang pernah saya alami. Saya pernah ada di kondisi itu bukan sebulan 2 bulan, teman-teman, bukan setahun 2 tahun. Dari gadis nikah, bangun pernikahan, punya anak beranak pinak di dalam kondisi itu. Jadi itu bukan sesuatu yang mudah untuk membalik telapak tangan, nggak mudah. Keluar dari sana itu benar-benar miracle, teman-teman, amazing. Tidak mudah keluar dari sana. Sangat tidak mudah. Itu diikat oleh jin ya, kalau macam kayak apa ya. Makanya mereka sangat kuat-kuat ya.
Iya, nggak apa-apa. Kita terima dulu ya teman muslim satu naik. Tadi malam udah mati-matian di ruang Jeki, diturunin Jeki, sekarang ketemu saya Halo, pagi. Selamat pagi Slebeu. Siap diturunin atau enggak? jangan emosional dong. Siap diturunin atau Oh, enggak? Jawab aja, siap jangan diturunin atau enggak? dong, jangan dong. Nah, kalau gitu yang santun dan beradab. Monggo silakan, Bro. Bidat itu apa? Ya, silakan Baru teman-teman. dengar nih. Bidat itu apa? Oke, dan saya duluan. Bidat itu adalah yang mengajarkan keselamatan itu berbeda dari yang diajarkan oleh Kristus. Satu, yang tidak menerima Kristus sebagai Tuhan. Dua, tidak mengakui konsep ketunggalan. Ya, itu salah satu ciri orang bidat atau sesat. Itu pengertian bidat. Bidat itu kalau gini, kalau arti bidat itu menyimpang dari ajaran yang benar, itu pengertiannya. Tapi kan bidat yang keluar kata bidat itu dari kekristenan. Itu bukan sarapan dari Arab ya. Jauh daripada itu kata bidat itu udah ada. Ya. Oh, hampir Ya, sama dalam kayak Muslim namanya bid'ah ya. bidah. Ya, bidah. Itu dalam Muslim, dalam kekristenan itu bidat. Dalam bahasa Emang yang universal itu namanya sekte atau aliran sesat. dalam kitabnya orang Kristen ada nggak itu bidat, tulisan bidat? Ada. Siapa yang kemerosok nih? Hah? Ya. Markus. Woi, Markus kemerosok. Siapa yang mau jawab? Apakah di dalam Alkitab ada tertulis tentang bidat? Silakan jawab. Siapa yang mau jawab? Ada, Ya. ada. Udah dijawab ada tuh, Slebeu. Halo, Ya, kalau bidat itu artinya salinan agama Kristen palsu. Mereka menyelewengkan firman Tuhan yang Alkitabiah menurut pandangan mereka sendiri-sendiri gitu loh. Memplesetkan ayat firman Tuhan. Salah satunya ya agama Islam suka memplesetkan firman Tuhan. Salah satunya, salah duanya, Unitarian. Salah tiganya Oneness, salah tiga. JO. Di Jawa. Dan seterusnya. Oke, lanjutkan. Ada lagi Slebeu? Woi, Slebeu. Masih terlalu halus bagi RT 6 kita katakan bidat. Kalau saya mah enggak, sesat itu mah. Bukan bidat lagi. Parah ya.